Oke, kalau untuk mempercaya yang saya nggak tahu. Cuman dia dengan ininya, dengan WA itu langsung bilang, tuh kan katanya ini saya si A katanya, terus katanya si E yang ini juga si Tessa Mariska itu gini 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 gini. Berarti percaya dong, gitu loh. Percaya dan cemburu banget sama Eke. Kenapa harus nanya ke dukun? Nanya aja ke gue. Gak usah ke dukun-dukunan. Ini kan hanya geger satu orang ini. Geger satu orang yang cuma merasa kenal. Itu di masa lalu loh. Cuman kenal gue bilang. Cuman kenal orangnya baik. Kalau misalnya dia cemburu dengan masa lalu pasangannya, lanangnya. Kenapa harus nanya ke dukun? Nanya aja ke gue. Kan gue juga ngomongnya ke dia. Salam ya buat lanang lu. Kok kakak kenal itu lanang lu itu teman gue. Harusnya tanya ke gue dong. Jangan tanya ke dukun. Ya, nanya ke dukun. Ah dong Mbah, dukun nanya sampai 2 orang dukun. Katanya Mas ini, katanya ini ahli kebatinan gue si Tessa Mariska tuh gini 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 gini. Itu kan cukup jelas banget di situ. Jelas loh nama gue Tessa Mariska, jelas banget disebut gitu loh. Dia pikir mungkin dia sama temannya nggak akan berantem, nggak akan buka-bukaan, sehingga kasih tahu nih wawas Tessa Mariska tuh gini gini gini. Itu kan kelihatan banget kejelasannya, kesirikannya. Ngapain sih? Yang harus dia sirikin itu masa lalu, itu udah masa lalu. Masa lalu teman. Mbak juga punya teman kan di masa lalu. Wajar saya rasa punya teman, semua orang di masa lalu kan. Kenapa harus kita tanya ke dukun? Emang ada apa? Percaya banget. Kalau percaya misalnya mungkin ya, ada orang percaya sama dukun boleh-boleh aja, silahkan aja. Tapi kalau menurut aku, percayaan mana, teman apa dukun? Kan mending nanya sama aku. Karena aku ngomong sama dia langsung. Ngapain capek-capek gitu sampai nanya ke dukun segala gitu loh. Itu loh maksud gue. Iya, betul. Oh ya, jadi ini gini, ini saat ini lagi ramenya santet-santetnya. Justru aku santet itu sebenarnya kalau dukun itu ada ya Mbak. Orang-orang dukun, orang-orang pintar tuh ada. Jadi misalnya kalau santet ini dia untuk yang berbau agak sedikit santet itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia Sumatera guna-guna. Guna-guna, kita tuh guna-guna, kalau bahasa Jawa itu santet. Nah kalau untuk yang mematikan atau untuk mencelakakan orang itu namanya santet. Tapi kalau untuk misalnya ada juga kan Mbak, jadi dukun itu kan bisa memikat orang namanya pelet, bisa membuat orang cantik namanya susuk, bisa membuat orang kaya namanya pesugihan, bisa membuat orang mati itulah dia santet atau guna-guna. Itu kan banyak ya. Itu percaya sih Mbak, tapi biasanya percaya nggak percaya walau alam, karena santet ini sihir ini namanya kan, dukun ini kan udah ada di zaman Nabi Musa Mbak. Waktu Firaun ingat nggak ada mengeluarkan sihirnya, berapa orang sihirnya kan sudah ada di zaman Firaun, sudah ada di zaman Musa. Dan katanya kabarnya juga Rasulullah kan pernah kena santet juga kan, kena sihir guna-guna kan. Jadi percaya nggak percaya Mbak gitu. Tapi yang biasanya kalau saya kan orang Sumatera ya, biasanya yang diserang itu adalah di saat kita lagi lemah, kondisi kita lagi lemah dan kita suka temenung memikirkan itu, jangan banyak kayak gitu biasanya. Karena kalau namanya orang berbuat jahat ya Mbak, orang yang berbuat jahat pun dia bagaimana caranya dia berusaha apapun, tapi sebenarnya tanpa dia sadarin kalau santet itu tidak bisa ngenain itu orang, akan berbalik Mbak, akan balik arah. Itu kan ada iblis-iblisnya ya Mbak, akan balik arah. Begitu di sana nggak kena, misalnya di sana kuat, misalnya suka zikir, suka sholat, suka sedekah apa segala macam, nggak kena ke tuh orang, akan berbalik arah lebih parah gitu loh. Dan kalaupun misalnya kena sama orang kena, jangan dikira yang meninggal karena santet itu dia tenang Mbak. Kan kasihan itu mati kesakitan, mati penasaran, belum saat ajalnya sudah diambil, direnggut, itu dia akan nuntut balas. Nah itulah disinilah saya sebulan yang lalu, sebulan yang lalu saya sudah ada dengar dari saya mau bikin film ini Mbak, tentang santet. Betapa dasarnya orang yang meninggal itu karena santet, dan itu kisah nyata Mbak, kisah nyata di Sumatera. Orang yang meninggal kena santet itu namanya guna-guna ya Mbak. Itu tau nggak Mbak, dia yang tadinya kampung itu sepi, dia membalas Mbak, karena itu dia nggak tenang Mbak, dia kesakitan, dia akan menuntut siapa yang mengejain saya. Dan itu nanti ada kisah nyata itu saya yang mau jadi, saya pikir saya mau bikin film itu, apalagi sekarang lagi rame santet ya. Padahal kami 1 bulan yang lalu gitu Mbak Dewi Paramita sudah scriptwriter saya telah membuat itunya, udah 2 kali saya sinopsisnya sudah 2 kali saya koreksi. Sekarang sudah ada tahap skenario 13 halaman. Jadi sudah lama sudah 2 bulan yang lalu saya mau bikin film tentang santet ini, karena memang santet itu nyata Mbak ada. Nah, makanya saya
Banyaklah kita berzikir, janganlah banyak melamun. Ingat nggak zaman dulu orang bilang, jangan melamun di depan pintu rumah. Kan suka melamun, itu kalau suka melamun tiba-tiba ketawa sendiri. Jadi di saat kita lemah, di saat kita melamun, melayang-melayang, pikiran melayang itu biasanya gampang katanya gitu Mbak. Tapi terkait dengan ini almarhum Steffi, Heeh. mungkin kenal nggak sih sama Ica? Kita saya sambung Mbak. Ini kali ya, biar sosok Berat. gaya. Oh ya, oke. Kalau Ica saya sendiri pribadi saya nggak kenal. Tapi kalau almarhum Steffi saya kenal karena ada beberapa arisan kami yang bareng. Ada beberapa kali kita ketemu anaknya. Tapi kalau untuk yang Mbak bilang, yang Mbak Ica, saya nggak kenal. Cuman saya lihat, oh anaknya cantik, anaknya lincah gitu aja sih, anaknya keren lah. Tapi untuk kalau untuk Steffi saya kenal karena ada beberapa kali arisan bareng sama saya gitu Mbak. Mungkin dengan kematian Steffi yang katanya kena guna-guna gitu, masa rasa prihatin gitu. Iya, kalau untuk namanya kalau untuk prihatin udah pasti ya Mbak, apalagi ini yang kita lihat anaknya muda, anaknya cantik, anak energik, lincah, yang kalau kita lihat dengan kasat mata, ini anak kan kayak nggak punya penyakit lah, lincah banget gitu ya. Eh, eh, tapi yang saya lihat lagi, jadi sekarang saya jadi kepo. Kalau setiap ketemu arisan sih waktu itu dia bilang gini, kalau suka kita canda ya hati-hati loh tadi santai suka canda gitu sih. Tapi yang saya lihat lagi sekarang saya lihat Instagramnya ininya di TikTok juga berseliweran. Dia bilang saya kena santet gini gini gini. Nah jangan kalau kayak gitu jangan dipercaya Mbak. Maksudnya kita percaya Tuhan karena dukun ini kan juga ciptaan Allah ya. Kita kembali lagi ke Allah. Kalau saya diajari orang tua saya, kalau kamu merasa ada gimana atau mimpi buruk gimana, kita kembali istighfar, kita kembali ingat Allah dan saya bilang jangan sekalipun pikiran kita bengong. Nah, kalau kayak almarhum mungkin yang diomongin mungkin percaya. Ya, nauzubillah min dzalik itu juga semua kembali emang udah umur ya, Mbak. Emang sudah umur semua atas restunya Allah, atas izinnya Allah. Bagaimanapun kita meninggalnya itu apa meninggal karena santet, apa meninggal karena apa, semua udah ceritanya dari Allah. Tapi tetap meninggalkan kisah-kisah. Jadi sekarang ini sosmed ini kayak horor Mbak. Dalam 1-2 hari ini itu sosmed horor semua isinya. Ada yang musiknya gimana-gimana, isinya santet gimana-gimana santet. Makanya saya bilang waduh, tambah lagi film gua nanti selesai cerita santet juga makin horor udah Indonesia ini terjadinya. Dunia personifikatan pokoknya horor sekarang. Semua isinya santet dan semua isinya musik-musik serem. Tapi tahu nggak dia sakit apa gitu? Ah, saya nggak tahu. Yang saya dengar dari teman arisan, ya tapi nggak. Allah alam saya ngerti kanker serviks ya. Apa gimana sih? Saya yang dengar dari teman arisan ya. Tapi semua Allah alam kembali lagi nanti kan keluarganya pasti nanti akan memberitahukan. Mungkin saat ini keluarga lagi berduka. Mungkin nggak belum ada ketegaran untuk memberitahu. Nanti mungkin kita akan diberitahu karena ilmu kedokteran kan nggak ada istilah-istilah kayak gitu kan. Nah, cuman ada nggak ada ilmu kedokteran nggak ada istilah begitu tapi nauzubillah min dzalik kok ada orang meninggal dalam gitu kan kita yang bingung kan. Tapi dari ilmu kedokteran saya dengar begitu katanya. Tapi nanti kita dengar aja kebenarannya. Ini kan saya dengar cuman dari teman-teman selentingan gitu. Terkait mungkin sedikit tadi tentang film, artinya nanti di tahun ini apa Tahun ini yang pasti ya jadi habis lebaran ini ada LP yang muncul. ada apa ini? Ada LP buat si janda tua. Ada LP yang muncul, senang ya sayang, sabar ya. LP-nya akan muncul janda tua. Kalau Anda belum berarti minta maaf ya. Dengan kearoganan Anda, dengan kesombongan Anda, nanti Anda akan berhadapan dengan hukum. Oke, janda tua. Ada janda LP yang muncul, dan ada juga nanti film insya Allah film saya real story kisah nyata tentang hantu yang gentayangan soal ini, soal karena dia mati karena santet. Itu sudah bukan karena kasus di sini, itu juga perempuan yang meninggal Mbak, perempuan ibu-ibu, ibu yang punya anak kecil itu juga. Tapi ceritanya sudah masuk ke penulis skenario saya sebulan yang lalu Mbak, bukan karena masalah ini. Nah ternyata ya memang itu ada sih Mbak, apalagi di daerah-daerah ya Mbak. Gitu. Jadi yang di film saya mati karena santet ibu itu gentayangan Mbak, menuntut jasa karena dia mati dalam kesakitan, mati dalam katanya saya belum ridho untuk diambil nyawa saya. Itulah dia itulah. Jadi saya belum spill banyak, hanya sedikit aja. Di situ doakan aja semoga film nanti itu jadi kisah nyata dan itu pembelajaran sih buat kita bahwa ini persaingan juga dia Mbak. Ibu ini meninggal dalam persaingan dengan sesama temannya.
Ternyata temannya itu ada main sama suaminya. Nah, saya nggak tahu. Jadi jangan sangat-sangat pautkan, itu kisah nyata zaman dulu, bukan kisah nyata zaman sekarang ya. Maaf, kisah nyata zaman dulu. Itu diceritakan oleh seorang kakek yang ada di Sumatera. Iya. Ada pesan-pesan terakhir mungkin buat Ibu Dewi Persik. Ya, jadi oke. Yang film saya itu satu mati dia karena santet, satu karena persaingan bisnis, dua karena persaingan karena ternyata yang membunuh dia adalah ada main dengan naksir dengan suaminya. Oke. Pesan saya buat DP ya semoga saya bukan penggemar kamu, saya bukan pecinta kamu, saya bukan apapun tentang kamu. Tapi kalau kamu meminta maaf ke saya terima. Tapi kalau kamu pun nggak meminta maaf sama saya, tidak masalah buat saya. Hidup ini tidak berjalan lancar, say. Kamu nggak minta maaf, oke? Kamu minta maaf, oke? Itu aja sih pesannya buat DP. Janda tua. Kemudian